sebuah pelanggaran, intercept yang sangat cepat dilakukan. Oh, coba dikejar, kita lihat oleh Milano Jonathan. Pelanggaran tadi, jelas sebuah pelanggaran dilakukan terhadap Milano Jonathan, pemain asal Utrecht. Dan kartu kuning didapat pemain Saudi. Sebuah serangan yang sangat cepat dari Indonesia, Bung Wesley. Bakti lupa bahwa ada pemain di belakangnya. Dan ini yang tidak boleh dilakukan. Karena kita tidak boleh berhenti berlari ketika memang belum selesai bola itu di keluar lapangannya. Dan ini sebuah keuntungan bagi kita melakukan membuktikan kecepatannya, dan di klub pun dia melakukan posisi berbahaya. Oh, sebuah peluang yang sangat baik dari Indonesia tadi. Dian James, pemain yang sudah merumput di Europa League dan melepaskan 2 assist saat melawan Panathinaikos. Bung Wesley, ini tidak kita duga ya, memang bola itu akan diarahkan kepada pemain kita di tiang jauh. banyak mendapatkan arahan. Agresivitas dan James memang dibutuhkan ketika seandainya kita punya Verdong di belakang sebelah kiri. Jazz, pemain asal Sassuolo, jadi kapten Indonesia. Oh, apakah ada yang perlu dicek dari VAR ini, Bung Wesley? Apa sesungguhnya terjadi? Apakah handsball? Oh, bisa terjadi handsball, Bung Wesley. Sekarang ini penalti. Oh, penalti, ya. Semua bisa sebuah penalti. Ini sebuah kejadian sangat serius, Bung Wesley. Iya, sekarang semua pertandingan agresivitas dari ruang VAR room itu sangat jelas. Jelas, Bung Wesley. Jelas handsball. Bola langsung ke tangan ya. Langsung ke tangan. Ya. Dan ada usaha untuk menghalangi bola ya, Hasan Al-Tambakti. Ya, semoga kita mendapatkan penalti dan berbuah gol. Oh, apakah handsball atau tidak, Bung Wesley? Kalau bola langsung menyentuh pasti handsball ya. Seperti tidak langsung kena tangan. Apa sesungguhnya terjadi? Yes, penalti! Penalti! Sebuah keuntungan buat Indonesia. Nampaknya tadi dianggap mengenai tangan dari Hasan Al-Tambakti. Betul sekali. Dan tindakan itu harus segera dieksekusi oleh tim medis. Betul. Dan tadi kita lihat ada tindakan tidak sportif dari Hervé Renard yang membuang bola. Padahal kita tahu pemain kita ingin mengambil bola itu ya. Ini provokasi yang harus diantisipasi. Betul. Mereka boleh melakukan provokasi, tapi jangan sampai kita terpancing. Itu sangat berbahaya. Betul sekali. Jika mereka sedang unggul, mereka ya mungkin kartu kuning dan pelanggaran dari Markov, tapi mereka akan memanfaatkan Busal dan drama pun kembali dimulai. Ini yang ditakuti jika Saudi unggul. Mereka akan melakukan Saudi. Sudah bukan seperti tim-tim Arab sebelumnya, maksudnya di kompetisi Denmark. Semoga saja, dan gol! Alhamdulillah, Kevin Dix lewat penaltinya yang sangat dingin mampu menjebol gawang Nawaf Al-Kini untuk mengubah skor menjadi 1-0 buat keunggulan sementara Indonesia atas tuan rumah Arab Saudi pada babak pertama grup B di ronde keempat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bung Wesley, sebuah modal yang sangat baik meskipun tebakannya berhasil dibaca oleh Al-Kini, tapi bagaimana kita mendapatkan modal penting di awal pertandingan, asal jangan sampai kemudian kita memilih kemudian bertahan sepanjang pertandingan. Pakai 4-4-2 ini kelihatan. Coba direbut tadi. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Kevin Dix terhadap Motif Al-Harbi. Dan seperti Yakub juga sangat lambat dan berusaha diserobot langsung oleh Kevin Dix. Ya, Kevin Dix juga kontrol dari Yakub, datang lagi serangan dari Saudi. Kembali terjatuh. Sangat mudah terjatuh. Mungkin tadi agak sedikit bernapas Kevin Dix sehingga dia terjatuh, Bung Wesley. Tertiup napasnya. Ya, tertiup napasnya. Soalnya jika mereka unggul, pasti mereka akan melakukan hal seperti ini. Mereka jika seri dan tertinggal, mereka tidak akan berani untuk melakukan drama-drama seperti ini.
Ya, tapi memang di sini ada sedikit terinjak Dorongan. ya kaki Firas Alburaikan. Depan langsung. Arahkan pada Firas, cukup kuat untuk bisa dihadang dan akhirnya dijatuhkan Bung Haris. Bahaya, ini bahaya. Sangat kuat. Karena kita tahu Arab Saudi punya penendang jitu seperti Salim Al-Dawsari, punya juga Saleh Abu Al-Samad ya. Cuman juga bagus. Saya lihat bagaimana Kevin Digus sulit untuk mengambil bola dari Firas Alburaikan. Betul. Sangat kuat. Harus dijatuhkan oleh Kevin Dix. Dan justru Kevin Dix Kotak penalti karena Ragnar bukan tipe nomor 9. Betul. yang pasti bisa memegang bola dengan cukup kuat Bung Wesley. Iya. Itu terpenting. Di babak pertama tampak kita tidak memiliki target Ya. man ya. Betul Bung Haris, Dan setuju sekali. masuknya oleh Romeni ini membuat kita memiliki seorang target man nomor 9. Dan kita doakan Kevin Balik Dix bisa cetak gol keduanya. Akan melakukan eksekusi penalti, semoga saja mampu menjual gawang Al-Kidi. Kevin Dix, pemain Borussia Mönchengladbach. Ya, masuk. Alhamdulillah. Gol kedua Indonesia kini berubah. Skor menjadi 3-2. Masih buat keunggulan dari Saudi, Bung Haris. Iya, masih ada waktu. 2 menit waktu normal plus additional time. Tentu ini masih ada harapan dan paling tidak, kalaupun situasi ini tidak berubah, kita hanya kalah tipis. Masih ada terbuka kans. Kita akan berhitung dengan Irak. Berhitung Haris. dengan Irak, betul. Masih terbuka peluang. Pertahanan mereka menjadi masalah utama yang masih belum ditemukan solusinya. Kartu kuning buat Tambakti dan James lakukan crossing berbalik. Oh, sebuah peluang yang sangat baik dari Indonesia tadi. Dan James, pemain yang sudah berumput di Europa League dan melepaskan 2 assist saat melawan Panathinaikos. Bung Wesley, Ini tidak kita duga ya, memang bola itu akan diarahkan kepada pemain kita di tiang jauh. banyak mendapatkan arahan dari wasit Ahmad Ali, kapten kesebelasan Jaya Ijaz. Sedangkan penjuru pertama Indonesia nampaknya dilakukan oleh Dan James. Dan tim pemain untuk terus menjaga pertahanan di umur mereka. Pelanggaran ya. Bisa kita lihat pelanggaran Dan James ya. James, ada Firas Alburaikan. Karena dari sebuah kesalahan dari Dan James. Pemain asal klub Al-Ahli, Buraikan. Masih Kevin. Oh, sangat baik kita lihat. Terjatuh sayang. Kita lihat oleh Romani, tapi dibiarkan saja oleh wasit Ahmad Ali. Mungkin ada Pelanggaran di luar Pelanggaran. kotak. oh pelanggaran di luar. Bukan Kita di sudah dalam. melakukan 4 pergantian pemain ya, Bung Adi. Ya. Masih ada satu lagi sebenarnya kesempatan untuk bikin elemen kejutan perubahan. Nah, ini Oh ya, kita lihat. pelanggaran jelas. Ini kenapa kita butuh Ole ya? Ya. Ya itu tadi untuk yang bisa memegang bola Memegang di bola, depan dan betul. juga ada yang memegang bola di tengah, Bung Aris. Betul, dan ini kita lihat bagaimana dia menerobos dengan baik sampai akhirnya. Itu kan tidak terlihat Ya. sejak Betul. babak pertama tadi. Betul. Makanya bagi saya kehadiran Ole babak pertama itu bisa mengangkat semangat rekan-rekannya. Seperti untuk Sandy membuat Walsh Sandy sedang Walsh dipersiapkan. siap-siap ya. Balik serangan dari Indonesia oleh Romani. Berduel kita lihat di kotak penalti. Benar-benar berjibaku sangat luar biasa pemain belakang dari Saudi. Naufal Busal tadi kita lihat, Bung Haris. Ya, dan tampaknya lini pertahanan dari Arab Saudi lebih repot setelah oleh Romeni masuk. Dan kita lihat tampaknya terkena tangan lagi ya. Ya, kita akan lihat. Tangan bebas yang sangat baik sesungguhnya dari Tom Haye. Gagal untuk menjebol gawang dari Saudi. Tuh. Apakah ada cek VAR dari wasit? Ya, sepertinya ada ya. Masih ada komunikasi sepertinya di ruang VAR. Oh iya, benar.
VAR itu melakukan kesalahan sedikit seperti tidak terlihat pun akan terlihat, Bung Wesley. Itulah gunanya asisten Atau referee. tidak boleh melakukan kesalahan, Bung Wesley. Karena di zaman VAR, ya handsball. Sekecil apapun, sejak ada VAR, kita tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Seperti kesalahan tadi Yakub Sayuri, mungkin di pertandingan-pertandingan lain yang tidak ada VAR tidak akan kelihatan. Tapi setelah ada VAR, kejadian begitu cepat. iya, penalti, saya yakin. Penalti, harus penalti. Ya. Penalti buat Indonesia. Apakah Kevin Dix akan melakukan kembali tendangan penalti ini, Bung Wesley? Ada Tom Haye juga. Ada Tom Tom Haye juga. Ada Ole. Tampaknya Ole ya. Ole Melakukan atau mencetak gol yang keempat, kita lihat. Apakah Ole akan melakukan tendangan penalti? Iya, jelas handsball. Seperti inilah yang kita tidak dapatkan di Saudi. Ya, selamat. bahaya. Kosong di kotak penalti. Oh, luar biasa apa yang dilakukan oleh Martin Paes. Kembali serangan dari Saudi. Buhairi. Dibuang saja, kita lihat. Mengunci kita. Dan bagaimana mereka selalu mengarahkan bola-bola crossing itu di pertahanan kita, memang hati-hati. Betul, dan mereka mengarahkan bola di blind side para pemain belakang kita ya. Kita lihat bagaimana Firas Alborekan masih bisa menyundul bola. Abu Al-Somad dengan teknik yang luar biasa, kita lihat. Kontrol yang sangat baik. Buraikan masih bisa untuk menyundul bola. Walaupun posisinya sudah terjatuh gitu, Bung Wesley. 2-1, timingnya masih dapat. Kita kehilangan bola. Nah, kita lihat bagaimana Yakub tertinggal tadi. Tuh. Ya Yakub memang bisa dikatakan harus kontang panting yang di belakang. Alim bermain. Terlepas, kita lihat. Oh, Salim Odosari terlepas dan penyelamatan yang luar biasa dari Martin Paes. Haye gagal untuk memberikan bola untuk langsung masuk menghadapi Martin Paes. Bung Haris. Ya kita lihat enak sekali tik-tak ya 1-2. Ya. Para pemain Saudi betul. Jadi kita lihat cerdas sekali kerjasama Aiman Yahya Salim dengan Aiman. Dan beruntung Martin Paes cepat menutup ruang. Dan Maklo pun tertinggal untuk menutup dari. Semangat juang timnas Garuda menuju Piala Dunia tak pernah padam. Moga saja dan pemirsa. Saksikan AFC Qualifiers Round 4 Irak versus Indonesia live di RCTI.